Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dua insya Allah. Alhamdulillah. Iya Ibu, alhamdulillah. Saya mau nanya, saya kan dikaruniai anak habis nikah langsung ya Bu ya. Alhamdulillah. Saya 2 minggu Bu. Alhamdulillah ya Allah. Iya, tapi alhamdulillah emang sudah takdir hidup ketika mau menikah, ayah saya meninggal. Saya ingat di depan mayit beliau gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus banyak banget cobaan istilahnya yang saya jalani dari rumah tangga saya gitu. Maaf ya Bu. Iya, iya. Dan sekarang istilahnya cobaannya salah satunya ada di anak. Karena sifatnya yang istilahnya apapun yang kemauannya dia sangat keras. Sangat keras. Berapa usianya Ananda? Ananda usia berapa? 5 tahun. Juli ini 5 tahun. 5 tahun. Laki-laki perempuan? Laki-laki Ibu. Alhamdulillah laki-laki. Ya, insyaallah. Sangat keras kemauannya, apapun yang saya larang ketika berbicara dengan baik, ada kalanya dia menurut, ada kalanya dia sangat menentang gitu, dengan tantrum dia yang sangat luar biasa gitu. Nggak ada takutnya sama, istilahnya sama anggota keluarga termasuk ayah dan ibunya. Kadang-kala saya tanpa sadari, saya suka nyubit lah gitu, keluar kata-kata kasar gitu Bu. Baru dia takut dengan saya gitu. Tapi saya nggak mau itu terus berulang gitu ya Bu ya. Sampai beberapa kali pernah saya dikasih masukan oleh orang sekitar, mungkin di jampe istilahnya Bu. Ibu pernah dengar di jampe gitu ke orang yang tahu lah. Didoakan maksudnya. Didoakan atau diruqyah ya. Beberapa kali betul seperti itu, beberapa kali pernah datang, cuman ya memang entah yang salah dari diri saya mendidik anak saya atau memang dia mempunyai sifat yang sangat keras gitu. Karena istilahnya saya di sini bukan hanya mengurus anak saya gitu Bu, apa karena saya yang temperamen, karena saya di sini mengurus orang tua saya juga yang sakit stroke, nggak bisa bicara kebetulan. Yang stroke ayah apa ibu? Ayah saya meninggal waktu saya sudah Oh ya, ayah meninggal. Ini berarti ini yang diurus ibu kan? Iya, ibu saya ibu yang stroke. Bulan Ibu yang November. stroke. Iya, November ketika saya hamil dan saya keguguran di bulan Desember karena capek dengan situasi. Istilahnya saya stres gitu Bu, ngadepin situasi di rumah gitu. Terus ditambah kebetulan ada kakak dan keponakan saya yang tinggal di sini. Jadi istilahnya saya yang menghandle semuanya di rumah. Akhirnya ada masalah sedikit, anak yang kena. Saya minta solusi ya dari ibu, saya harus seperti apa gitu dalam menghadapi istilahnya itu hal wajar, hal sepele, tapi ketika kita dalam keadaan capek, keadaan istilahnya kita kok nggak didengar, kok semua bertuju sama saya gitu, jadinya membludak ke anak. Saya tahu itu salah, tapi saya harus gimana gitu Bu maksudnya. Iya, baik. Sebelumnya Bu Yuli, kita disclaimer dulu ya, kita kesepakatan dulu ya. Ini kan disaksikan 329 orang di Zoom, jamaah Zoomia, barangkali juga ada jamaah YouTubiahnya juga ya. Relakah, ridhokah dibahas? Ya, kasus ini dibahas di antara 328 orang, nggak apa-apa ya, boleh ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi, ya, jadi inspirasi juga kepada kondisi-kondisi yang sama, ya. Baik. Pertama saya mau bilang adalah, ya, Bu Yuliana Nurmutia, nama ayahnya siapa, binti siapa? Nama ayah Deda Armadi binti Yuli, enggak, bukan. Ibu Yuliana namanya Yuliana Nurmutia binti siapa? Darmadi.
binti Darmadi ya. Nah, Yuliana Nurmutia binti Darmadi ya. Sekarang gini, bolehkah tukar dulu rasa bersalah dengan rasa kurang? Ya, karena itu pengaruh. Kalau kita bilang ya, aduh saya kok bersalah banget sama anak saya tahu sih begini, tapi coba diganti rasa bersalahnya dengan rasa kurang. Ya, nah, kurang apa ya? Kurang tahu, kurang ngerti, kurang tahu bahwa anak laki-laki begini, karena ini anak laki kan, kurang tahu kalau anak 5 tahun tuh begini, kurang tahu wataknya, kurang tahu dia punya keinginan, kurang. Karena sesuatu yang kurang bisa diisi. Ya, karena kalau selalu rasa bersalah, guilty feeling, bersalah, nanti sakit. Akhirnya sakit, betul-betul sakit fisik dan sakit mental kita, akhirnya kena anak lagi. Ya, ganti dulu ya. Setiap ada rasa bersalah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya saya kurang ya Allah, maka saya mohon ya berikan petunjuk untuk diisi. Oke, itu dulu pertama. Ya. Kemudian keluarga Indonesia memang ya banyak sekali keluarga yang namanya extended family. Keluarga yang tidak hanya sendiri saja, keluarga yang hidup di dalam rumah, tapi ada ibunya, ada saudaranya dan sebagainya ya. Kalau yang keluarga suami istri dan anak itu kan nuclear family namanya, keluarga inti. Kalau ini extended family itu memang ciri khas budaya di Asia ya, juga khususnya di Indonesia. Nah, itu disyukuri dulu. Apalagi yang ditemani, didampingi, dibantu atau ya di apa istilahnya ya, diasuh itu adalah ibu. Ya. Oh, itu luar biasa, itu jimat itu. Ya, ibu. Jadi bersyukur dulu. Ya Allah, saya masih bisa ngurus ibuku ya Allah. Coba ngomong kayak gitu. Ya Allah, saya masih bisa urus ibuku ya Allah. Syukur masih bisa urus ibuku ya Allah. Dalam keadaan stroke yang tidak bisa apa-apa, saya masih bisa. Saya masih bisa dampingi. Saya masih bisa dampingi beliau. Ya, masih bisa memberikan, menyuapinya makan, memandikannya, bahkan menemaninya, ngobrol, bicara, bersyukur dulu. Oke. Nah, oke ya, jadi sudah ganti tadi rasa bersalah dengan rasa kurang. Kemudian bersyukur sudah masih bisa sempat mendampingi, bukan itu luar biasa, pahalanya Allah catat. Ya. Nah, berikutnya ya, keguguran ini di dalam Islam tetap anak itu ya sudah jadi, bahkan sudah menunggu ibunya, Ibu Yuliana dengan ayahnya di pintu surga sebagai hadiah Allah, karena Bu Yuliana ngurus ibu dalam keadaan stroke, ngurus juga kakak adik. Bayangkan sudah dapat hadiah. Jadi kalau pada saat memang waktu itu capek, kemudian rahim kita ya kemudian gugur, itu hadiah dari Allah, karena tanpa terasa Bu Yuliana melakukan kebajikan-kebajikan yang sangat-sangat dahsyat pahalanya. Itu Ananda itu yang keguguran itu tadi ditaruh Allah untuk ya menanti ibunya. Ini juga syukuri lagi. Ini syukuri lagi. Ya, nah, adapun Ananda yang laki-laki ya, ini perlu tambah ilmu Bu Yuliana. Bagaimana sih anak laki-laki? Anak 5 tahun itu gimana? Ya, kalau tadi Bu Yuliana bilang dia kok sangat keras, itu bukan mau membangkang. Laki-laki dari kecil itu, ketahuilah anak laki-laki dari kecil, otaknya disetting untuk jaga ibunya. Maka Bu Yuliana bersyukur lagi dapat yang berikutnya anak laki-laki. Walaupun dia masih kecil, dia sebetulnya jagain ibunya. Pokoknya anak laki-laki itu dari kecil, dari masih anak-anak sampai juga dewasa, di otaknya Allah kasih namanya hipotalamus yang lebih lebar. Fungsinya adalah menjaga keamanan. Dia jagain ibunya, bahkan dia jagain omanya, karena anak laki itu gitu.
Ya, dia nggak jagain bapaknya. Karena bawah sadar anak laki-laki tahu bahwa otak laki-laki juga, buat apa laki-laki dijaga? Karena otak laki-laki menjaga keamanannya lebih lebar juga. Jadi anak ibu itu, walaupun umur 5 tahun, dia jagain ibu dengan cara anak-anak itu. Dan juga dengan watak. Ya. Kalau dia bilang misalnya, ayo kamu masuk kamar, nggak usah duduk sini. Enggak, aku mau di sini. Itu sebetulnya dia mau jagain ibunya walaupun sambil bermain. Karena laki-laki memang otak kanannya lebih dominan. Dan kanan ini salah satu fungsi otak kanan, otak bermain. Ya. Jadi jangan heran anak laki-laki bermain. Disuruh misalnya, ayo mandi, ayo gini. Dia kepengen lagi nggak mau mandi dulu, karena dia mau jagain ibunya. Cuman dia nggak bisa lafazkan itu. Gitu. Jadi bersyukur dulu. Jadi ya selalu lihat anak dengan bersyukur, ya Allah, Engkau berikan aku anak laki-laki. Rupanya dia jagain aku, ya Allah, aku baru tahu. Gitu. Kemarin-kemarin kan belum tahu. Ya, makanya tadi saya bilang kan kurang. Makanya pelan-pelan kita isi nih. Ya, gelas kurang bisa diisi. Ya. Nah, jadi pelan-pelan saya isi nih. Ya. Jadi bersyukur terus lihat anak laki-laki, ya Allah, terima kasih ya Allah anakku laki-laki. Dan jangan salah Bu, watak anak ibu inilah yang ini watak dasar anak pemimpin. Yang disebut ekstrovert. Ya, kalau nanti belajar watak lebih dalam lagi yang disebut koleris. Watak anak hasrat mengatur. Ya. Yang tegas, yang berprinsip. Memang keras ini anak. Ini anak keras memang. Tegas dan berprinsip, ya. Namun kalau dia tambah dikerasin, maka dia kecewa. Dia kecewa karena sebetulnya dia mau jagain ibunya. Dia kecewa sebetulnya. Nah, kekecewaan itulah maka ya dia akan melakukan hal-hal yang meminta perhatian ibunya. Iya benar Bu. Betul kan? Nah sekarang ini nih udah kita betulin semua nih, udah dilurusin dulu karena tadi kan dari awal ya, walaupun tadi saya bicara sama Bu Intan juga tuh lurusin niat. Termasuk tadi ya kita udah lurusin niat bahwa satu ya Allah saya rubah rasa bersalah ini menjadi memang rasa kurang, makanya mohon petunjuk untuk senantiasa ada terisi terus otak kita ini. Ya kan? Kedua, ya Allah saya luruskan niat mendampingi ibuku ya Allah dan saya bersyukur masih bisa. Ya. Nah, ketiga, ya Allah saya bersyukur Engkau berikan anak laki-laki. Tapi saya nggak tahu ya Allah, ternyata dia jagain saya, ya Allah ampuni saya ya Allah. Oke, nah berikutnya adalah nanti ibu belajar juga. Oh anak laki-laki saya itu kata Bu Aisyah koleris. Ibu cari tuh, ya kekuatan dan kelemahan anak koleris. Ya, nah, terus apa lagi? Setiap mau bicara sama anak atau namanya musyawarah, ya itu memang pakai tuntunan. Nah, sekarang saya buka lagi nih ya. Saya buka lagi slide-nya ya. Bunda Ifadah aku buka ya. Supaya orang-orang kita semua ingat bahwa yang ajar nih bukan seorang Aisyah Dahlan, tapi Allah yang sudah ajarin kita ya. Nah, ingat ya, hati-hati ini orang tua panutan karena apa yang direkam oleh mata anak, telinga anak ya, itu masuk di otaknya, itu apa yang dilihat oleh anak ini ya. Jadi kalau anak juga memang wataknya sudahlah watak memang seneng ngatur, ditambah tadi ibu kerasin, ini kulitnya ini juga menerima pesan terekam di memorinya, maka tadi ya semakin tambah keras dia. Ya, untuk itu ya Allah ajarkan kita untuk apa? Musyawarah. Ini saya selalu ya keluarkan ya surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Ya, maka karena rahmat dari Allah bersikap lembut terhadap mereka. Apalagi anak-anak belum balik ibu. Allah saja tidak memberi hukuman pada anak-anak yang belum balik. Hanya diberi untuk belajar, latihan. Makanya belum ada dosanya anak ibu yang 5 tahun itu. Ya. Nah, maka kita disuruh lembut. Maka ini bukan hanya pada anak-anak, mereka ini bisa sampai orang dewasa. Ya. Ini katakan, sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Ya. Aisyah, saya udah sikap lembut,
Tapi gimana? Tuh anak masih bantah, misalnya ada kayak gitu ya. Ini diajarin, Bu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Maka ibu bilang, ya Allah, saya maafkan anakku. Sebut nama anaknya tadi, Bu, Fulan bin Fulan. Ampuni dia, ya Allah. Baru wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Baru tanya kenapa nak. Dan ingat, anak laki-laki kalau kita mau ajak diskusi atau ibu mau ngasih arahan, mau ngasih nasihat, pantang dalam kondisi dia lapar, haus, ngantuk, nggak mau denger dia. Maka untuk kalau kita mau kasih nasihat anak laki-laki atau mau kasih arahan sambil makan itu lebih baik. Atau anak laki lagi ngerjain PR atau ngerjain tugas, terus dia bilang, Bunda, aku lapar, mending kasih makan dulu, baru dilanjutin tuh tugasnya. Karena itu yang akan bikin tantrum anak laki-laki. Kalau kita ya melanggar dari dia punya fitrahnya, ya, nah baru terus